tulangan transversal atau tulangan bagel. Ini bisa dikatakan bagel. Kemudian dengan nama lain juga sengkang, ya, bagel atau sengkang, ini dia. Bagel atau sengkang itu menurut pasal 18.752, ya, bahwa tulangan transversal yang tadi bagel atau sengkang harus terdiri dari spiral tunggal atau spiral saling menumpuk. Jadi ada yang spiral, ini yang spiral, ini yang bukan spiral, ya, itu sengkang pengekang persegi, ini dia, sengkang pengekang persegi. Kemudian tulangan transversal juga yang disebut dengan ikat silang. Jadi lihat di sini, ini digambar, ini ikat silang, ya, ikat silang, ya, ikat silangnya satu sisi sudut ini minimum 75 mili. Ini dibentuk, ditekuk dalam sudut 135 derajat, kemudian yang satu sisi lagi 90 derajat. Kemudian dipasang, ini dipasang selang-seling, berarti nanti ikat silang berikutnya yang 90 di sebelah atas, yang 135 di sebelah bawah. Nah, kemudian terus diselang-seling, ya, sampai sepanjang kolomnya. Jadi itu tadi pengertian, ya, yang sengkang, ini sengkang tertutup, kemudian yang ini ikat silang, ya. Jadi setelah memahami nama daripada tulangan transversal, kita coba memeriksa, ya, pasal 18.751. Ada persyaratan, ya, bahwa pada daerah sendi plastis kolom, sendi plastis ini yang sendi plastis di daerah sepanjang R0, ini dia. Jadi dari join, ya, join atas dan join bawah itu ada sepanjang L0. Jadi sepanjang L0 itu adalah areal sendi plastis, ya. Di sini dikatakan dari muka kolom balok di kedua ujungnya harus disediakan tulangan transversal yang mencukupi. Jadi di daerah L0 ini atau sendi plastis itu disyaratkan harus menyediakan tulangan transversal yang mencukupi. Kemudian kita periksa dulu panjang L0. L0 itu persyaratannya seperti apa atau sepanjang apa L0 itu. Di sini di SNI 18.751 butir A itu mengatakan tinggi penampang komponen struktur pada muka hubungan balok kolom atau pada segmen yang memiliki potensi terjadi lele lentur. Jadi 1/6, yang B-nya 1/6 dari bentang bersih komponen struktur. Kemudian tidak boleh lebih dibatasi 450 mili, ya, 450 mili. Ini dia. Jadi L0 itu sebesar H1 atau H2, ini H1 dan H2, ini kebetulan H1 dan H2-nya 600. Kalau kita periksa yang pertama, persyaratan pertama dari contoh kasus ini, kita periksa tinggi elemen kolom H di join 600 mili. Jadi baik H1 pun H2 dan H2 600 mili. Kemudian 1/6 tinggi bersih kolom, 1/6 kali tinggi bersih kolom tadi sudah diketahui bahwa tinggi bersih kolom 350 mili, 3.500, ya, maksudnya 350 cm atau 3,5 meter, maka diperoleh 583,33 mili. Kemudian ada syarat berikutnya 450 mili. Dengan demikian L0 itu diambil yang terpanjang di antara A, B, dan C. Dan di sini dari hasil analisis ini, dari hasil, ya, persyaratan ini diperoleh L0 terpanjang adalah 600. Jadi kita ambil L0 adalah 600 mili atau 60 cm. Itulah panjang L0. Ini ilustrasi kita melihat ini sepanjang N0. Jadi kegagalan sendi plastis ini sering terjadi, ya, area sendi plastis yang seperti ini sering terjadi, ya. Ini
ini adalah memasang tulangan transversal tidak sesuai dengan persyaratan yang ada, maka ini akan gagal seperti ini.